Di channel ini menyajikan berbagai macam menu, antara lain video tutorial, video seputar gadget, video lucu, video unik, video edukasi, video informatif, dan lain-lain. Silahkan cari video yang Anda inginkan di playlist. Dimohon untuk tidak mencari menu nasi padang, karena tidak akan ditemukan di channel ini. Terima kasih. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, matematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan penyelesaian masalah mengenai bilangan. Saat masih duduk di bangku sekolah, tak sedikit orang yang memandang pelajaran matematika ini sebagai pelajaran yang menakutkan. Setiap kali jam mata pelajaran itu datang, berbagai rasa berkecamuk. Ada yang cemas, takut, hingga malas. Bagaimana dengan kalian? Kalau Mimin sih biasa aja. Berbicara tentang matematika, kita seharusnya berbangga. Kenapa? Ternyata ada ilmuwan muslim yang hebat dan mendapat penghormatan dari seluruh dunia karena ia sangat mencintai ilmu pengetahuan, terutama matematika. Ilmuwan muslim itu bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, lahir di kota Khawarizmi pada tahun 780 Masehi atau 164 Hijriah pada masa dinasti Abbasiyah. Beliau sangat ahli di bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Sejak kecil, beliau dengan keluarga sudah pindah ke kota Baghdad, Irak, yang pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi, yang sangat peduli dengan ilmu pengetahuan. Khalifah ini mengetahui jika Al-Khawarizmi adalah seorang yang cerdas, maka ia dimasukkan sebagai anggota Baitul Hikmah atau Darul Hikmah, yaitu sebuah lembaga penelitian ilmu pengetahuan yang sudah didirikan Khalifah Harun ar-Rasyid. Awalnya, Al-Khawarizmi ditugaskan untuk menerjemahkan beberapa buku ilmu pengetahuan berbahasa Sanskerta dan bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, agar banyak lagi muslim yang belajar ilmu pengetahuan mengenai astronomi maupun geografi. Tak heran, akhirnya Al-Khawarizmi menjadi ahli geografi. Bahkan beliau bisa menggambar peta dunia dan membagi bumi menjadi 7 daerah yang disesuaikan dengan perubahan iklim. Buku pertama yang ditulisnya berjudul Suratul Ardi atau Peta Dunia, yang sebenarnya memang membenarkan pendapat dari Ptolemeus, sekaligus membuat peta yang lebih detail darinya. Akhirnya buku ini malah menjadi rujukan ilmuwan barat dalam membuat peta. Al-Khawarizmi dalam bidang astronomi juga jago loh. Ia bisa membuat tabel perhitungan astronomi yang bisa digunakan untuk mengukur jarak dan kedalaman bumi. Bahkan pada tahun 1226, tabel ini diterjemahkan dalam bahasa Latin dan menjadi dasar penelitian. Buku-buku karyanya dalam bidang astronomi antara lain Al-Amal, Al-Istarlab, As-Sanadhin, An-Nujum wa Harakatuha. Bagaimana dalam bidang matematika? Dalam bidang ini, Al-Khawarizmi mendapat pujian luar biasa. Beliau menulis buku mengenai aljabar yang berjudul Hisab Aljabar wal Mukabbalah, mengenai persamaan linear, kuadrat, serta pemecahan masalah menggunakan simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Apakah aljabar itu? Yakni mengembalikan sesuatu pada keadaan yang pertama, seperti menguraikan angka pecahan. Sedangkan al-mukabbalah adalah menyamakan antara satu angka dengan angka lainnya dan menghasilkan nilai. Subhanallah, buku ini sangat bermanfaat bagi perkembangan matematika pada saat itu. Bahkan beliau berhasil merumuskan tentang tabel trigonometri. Buku ini akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Robert of Chester, yang akhirnya menjadi kemajuan bagi ilmu matematika di Eropa. Bukan berhenti sampai di situ, Al-Khawarizmi bahkan menemukan bilangan 0
Dimulai dari angka 0 ya Pak. Dan orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka. Beliau juga memperkenalkan tanda-tanda negatif yang sebelumnya belum dikenal oleh ilmuwan Arab. Dan puncaknya, beliau menemukan algoritma hingga dijuluki sebagai Bapak Matematika atas semua peran serta yang luar biasa pada ilmu pengetahuan khususnya matematika. Nah, kita patut bersyukur karena mengenal ilmuwan muslim yang istimewa ini, di mana karya-karyanya tetap abadi hingga kini. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.